Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Bang Mus Bolang. Kita hari ini akan update perjalanan lagi jalur alternatif antara Lumajang menuju Malang via Ranupani, Bromo, Hutan Burno. Ini perjalanan kita pada hari Senin 20 Desember 2021, start pukul jam 5.15 pagi. Jadi ini masih agak gelap kawan-kawan. Ini adalah salah satu jalur alternatif yang bisa digunakan selagi jalur tiket 0 tidak bisa digunakan, atau jalur resmi dari pemerintah yaitu dilewatkan Tempur Sari, tapi sekarang jalannya masih belum bagus. Ini cocoknya untuk kendaraan kecil kawan-kawan. Ada beberapa truk juga ada, cuma kalau muatan biasanya tidak terlalu penuh, karena memang nanti ketika sampai di Jemplang turun ke arah Malang, turunannya itu adalah tajam dan panjang. Kalau dari timur seperti ini, nanti kita akan masuk ke kita sudah ada di Senduro ini. Nanti sampai di pasar kita belok kanan, terus sampai ada kanan jalan SDN 1 Senduro, kita belok kiri masuk ke Desa Burno. Ya, itu adalah desa terakhir, nanti akan masuk hutan. Setelah di hutan baru kita akan masuk ke Desa Ranupani. Sebelumnya kawan-kawan subscribe dulu ya channel kami. Jadi kita akan update beberapa kali ke depan sampai jalur Malang Lumajang via Dampit normal. Untuk melewati jalur ini, kawan-kawan harus mempersiapkan fisik, mental, drivernya, dan juga kendaraan yang digunakan. Saya hari ini menggunakan kendaraan roda 2 jenis motor sport. Untuk penggunaan roda 2 kita sarankan hanya motor sport dengan motor bebek. Kalau terpaksa menggunakan motor matic juga boleh, tapi harus ekstra hati-hati. Kenapa? Karena nanti sampai di Jemplang menuju kota Malang atau Malang Kabupaten, jalurnya itu cenderung menurun tajam, panjang. Biasanya nanti ketika rem selalu ditekan akan terjadi remblong. Beberapa kali motor matic terjadi remblong karena memang cara berkendaranya itu tidak sesuai dengan kontur jalannya. Artinya begini, kalau berkendara di jalur yang justru menurun terus-menerus, usahakan jangan direm terus-menerus, karena nanti akan cenderung panas. Baik, kita sudah sampai di Pasar Senduro. Ini agak gelap ya kawan-kawan, karena memang masih jam 5:15 saya tadi startnya dari sini. Dari titik ini kita belok kanan, bentar lagi nanti belok kiri, karena jalurnya kecil. Pelan-pelan saja sampai di sini. Tidak seperti jalur utama sebenarnya, karena memang jalurnya kecil. Patokannya ada masjid ini, belok sebelah kiri, kemudian nanti terus ada pelang papan nama penunjuk jalan, lalu baru belok kiri. Tadi malam habis hujan kawan-kawan, jadi cenderung jalannya masih basah, tapi untuk perjalanan hari ini tidak hujan, hanya basah saja karena memang habis hujan. Nah, ini sudah ada pelang, berarti kita siap-siap nanti belok kiri. Kanan jalan ada SDN 1 Senduro, itu sebagai pertanda saja kawan-kawan. Ini ada lampu kuning hazard. Nah, baik, itu ada sepeda belok, kita ikut. Nah, ini jalannya cenderung sempit. Kalau lurus nanti ke arah Pura dan B29. Ikuti jalur ini jalurnya hanya satu sampai nanti ke Malang. Hanya saja nanti mungkin yang perlu dipersiapkan ketika kita masuk hutan, karena hutannya itu panjang kawan-kawan. Setelah desa
ini desa Burno ini nanti kita masuk hutan sepanjang kira-kira 20 km. Saya pernah menghitung dengan odometer itu 20,700 km, jadi hampir 21 kilo. Ikuti si jalur ini jalurnya sudah mulai lebar yang sebelah ini karena memang sudah dicor kanan kiri, tapi pengecorannya ini insya Allah berlangsung sampai tahun depan atau beberapa hari lagi ya tahun depannya. Kalau sudah jalur ini sudah dicor kanan kiri, maka untuk kendaraan roda 4 berpapasan itu nanti akan sangat mudah. Kalau sekarang memang untuk kendaraan sejenis sedan yang ground clearance-nya rendah tidak kami sarankan kawan-kawan. Nah, ini ada longsor kawan-kawan. Ini pas di pintu masuk desa Burno. Ini kita ada longsor. Tapi untuk sepertinya sepeda atau kendaraan roda 2 bisa kita coba ya. Pelan-pelan saja. Ini lumpur ini kawan-kawan. Nah, ini lumpur dan licin kawan-kawan. Ini mobilnya tidak bisa naik ini karena licin, ada pohon tumbang. Tapi untuk penanganan biasanya di sini cepat kawan-kawan, karena memang jalur vital bagi warga untuk ke pasar, dan memang ini sudah jalur terabasan. Ini kita kira-kira jam 5.25 sepertinya. Kita lanjutkan karena saya menggunakan motor sport jadi bisa melewati. Alhamdulillah bisa lanjut kawan-kawan. Untuk saran-sarannya, jadi untuk motor metik, karena saya lanjutkan ya yang pembahasan tentang motor metik tadi. Jadi karena memang dari Jemplang itu turunannya agak panjang dan lurus, cenderung tidak ada kesempatan untuk melepas rem, maka sebaiknya gunakanlah cara pengeremannya itu tidak terlalu dipegang terus atau tidak dipanjer, katanya apa istilahnya ya. Jadi direm, dilepas, nah rem lepas, rem lepas, rem lepas, begitu seterusnya. Jadi ketika dilepas nanti kaliper remnya itu mendapatkan kesempatan untuk ada angin masuk, pendinginan, ada pendinginan, begitu seterusnya. Jika sangat terpaksa, misalnya kawan-kawan merasa kok ngerem, saya merasa ngerem terus tapi kok terus turunannya masih panjang, sebaiknya berhenti di tengah, tidak apa-apa kawan-kawan. Berhenti saja sebentar, tidak masalah. Jadi bisa untuk membantu pendinginan proses pengereman. Karena yang terjadi banyak itu kecelakaan motor metik karena pengeremannya itu selalu ditekan. Artinya kalau selalu ditekan, maka kampas rem selalu bergesekan dengan cakram atau tromol, sehingga cenderung ada panas. Kalau sambil lalu direm dan dilepas, maka akan ada angin masuk sehingga pengeremannya bisa maksimal. Kalau kendaraan motor sport atau bebek bisa dibantu oleh engine brake, gunakanlah gigi rendah. Kalau metik, kalau yang tidak biasa, biasanya remnya justru gasnya itu malah tidak ada, dilepas, artinya tidak ada pengegasan sama sekali, sehingga nanti engine-nya itu benar-benar tidak terikat dengan kopling, benar-benar hanya mengandalkan rem. Sehingga untuk metik usahakan gasnya itu selalu dijaga agar ada gasnya sedikit. Ditarik, misalnya gasnya mau habis, ditarik sedikit sambil ngerem, tidak masalah, sehingga nanti akan dibantu engine brake-nya. Masih agak gelap kawan-kawan, memang saya terlalu pagi. Kalau di jalur ini masih ramai padat penduduk, tapi nanti di penghujung sana kita harus siap-siap untuk masuk hutan. Nah, ini agak menanjak tapi tidak terlalu tajam, masih mampu ini. Kalau metik ini masih mampu sampai ke Ranupani, itu masih mampu karena memang cenderung jalannya itu tidak terlalu menanjak untuk jalur ini.
tapi nanti ketika sudah nyampe Jemplang atau pintu masuk Bromo itu turun ke arah Malangnya sudah mulai turunannya tajam dan panjang. Ini mungkin tadi malam ada hujan lebat sehingga ada beberapa ada kerikil di tengah jalan, biasa seperti ini kawan-kawan, karena memang sampai saat ini proses drainasenya itu belum maksimal, sehingga ketika ada hujan lebat justru airnya itu mengalir di tengah jalan sehingga membawa material kerikil dan pasir. Tapi ini sudah mulai pengecoran, ini sebelah kiri ini sudah digali, tinggal proses pengecoran. Nanti ke depannya setelah dicor kanan kiri dan drainasenya sudah diperbaiki, maka jalur ini akan enak kita lewati. Perkiraan saya mungkin akhir tahun 2022 ini bisa maksimal bisa dilewati roda 4. Karena menurut informasi dana untuk pelebaran jalan ini sudah ada. Kemarin terhambat karena pandemi, kawan-kawan. Sebenarnya ini anggaran atau jalan ini sudah dipersiapkan sebelum pandemi, itu sudah dipersiapkan untuk dilebarkan. Karena adanya pandemi sedikit terhambat dan terrealisasinya ternyata tahun ini, akhir tahun 2001. Sekali lagi saya ingatkan untuk kendaraan jenis Matic untuk roda 2 silakan berhati-hati. Ini ada pertigaan kawan-kawan, kita belok kiri dan belok kiri ini lumayan menanjak dan belok atau melingkar. Pelan-pelan saja. Nah, ini. Tapi untuk Matic roda 4 saya kira masih mampu karena memang di sana ada transmisi gigi rendahnya. Setiap kendaraan kodenya beda, ada yang pindah ke kode L dari D ke L lebih rendah, mampu. Tapi untuk roda 2 maka hanya mengandalkan murni mengandalkan rem dan gasnya sedikit digas, setengah gas lah, bukan setengah sih, tidak sampai 1/4 lah, atau gasnya 10% lah, sehingga nanti kalau ada gasnya 10% maka antara engine dengan kopling itu terikat, sehingga nanti dibantulah proses pengeremannya. Ini kita lihat sebelah kiri kita masih proses penggalian, jadi nanti akan dicor ya. Kita berharap mungkin pertengahan tahun 2022 tahun depan atau beberapa hari lagi sudah bisa kita lewati dengan maksimal, sehingga nanti yang menggunakan kendaraan sejenis sedan atau ground clearance-nya rendah sudah bisa lewat jalur ini. Kalau memang mau dipaksakan bisa kawan-kawan, cuma nanti takutkan gasruk. Sebelumnya subscribe dulu kawan-kawannya, di share ke teman-temannya, siapa tahu nanti ada yang membutuhkan untuk referensi perjalanan. Karena memang sekarang setelah erupsi Semeru, jalur yang selatan via Dampit piket 0 tidak bisa digunakan. Kalau mau lewat jalur utara jauh ya bisa, lewat tol juga bisa untuk roda 4. Ini ada sedikit matahari agak panas kawan-kawan, jadi seperti ada sinarnya. Baik, di depan ini adalah salah satu wisata yang masih ada di wilayah Desa Burno, yaitu Siti Sundari sebelah kanan. Mungkin kalau mau berwisata dekat-dekat itu juga recommended untuk dikunjungi kawan-kawan. Ini kita sudah mulai memasuki hutan, jadi cenderung jalannya memang sepi kawan-kawan, didominasi oleh warga yang mencari pakan ternak kambing. Biasanya di sini dominan rumput gajah dan
apa itu, Kaliandra Pagoda. Paling banyak Kaliandra Pagoda di sini. Jalur ini sampai nanti desa Ranupani lebarnya seperti ini kawan-kawan, hanya cukup untuk roda 4 dan sebelahnya roda 2. Jadi kalau berpapasan antara roda 4 dengan roda 2 itu masih tidak jatuh dari aspal. Tapi kalau sesama roda 4, dua-duanya akan jatuh dari aspal atau turun dari aspal. Karena memang proses pelebarannya masih berlangsung. Kita berharap memang pertengahan tahun 2022 pelebaran sampai ke perbatasan Kabupaten Malang sudah selesai, karena memang anggarannya, rencananya memang yang dilebarkan itu adalah mulai tadi masuk Desa Burno sampai ke perbatasan Kabupaten Malang, sehingga nanti jalur ini akan cenderung lebar sampai Kabupaten Malang, karena memang dari Kota Malang sampai Kabupaten Malang sampai Jemplang itu jalurnya sudah lebar. Untuk berpapasan kendaraan roda 4 tidak akan jatuh atau turun dari aspal. Yang penting berhati-hati saja. Dan sebelum melakukan perjalanan untuk jalur ini, silahkan cek kaki-kaki kendaraan Anda. Kalau roda 2 ya rem, rantai, atau kalau yang matic ini terutama matic, fan belt, koplingnya, kampas, ganda, semuanya itu harus dicek, terutama fan belt ya. Dan juga bensin atau bahan bakar harus penuh kawan-kawan, karena sepanjang perjalanan kita tidak akan menemukan pom bensin, dan tambal ban juga tidak ada kawan-kawan. Jadi harus benar-benar dipersiapkan antara kendaraan sama fisik pengendara juga. Nanti akan ada Pertasop atau Pertamina Mini itu setelah kita masuk ke Desa Gubuk Laka, hampir nyampe Kota Malang sudah kawan-kawan. Nah ini sudah kita hampir sampai ke posisi pos pengecekan tiket wisatawan yang menuju ke Ranupani, menuju ke Bromo yang lewat Lumajang. Kalau pagi memang jalur ini cenderung sepi kawan-kawan. Mungkin bisa jadi nanti kita tidak berpapasan dengan dari arah berlawanan kalau di tengah hutan. Nah ini masih ada ini. Apa itu? Oh matahari kawan-kawan. Saya kira kendaraan dari arah berlawanan. Karena memang kalau pagi agak sepi memang kawan-kawan. Yang penting kita berjalan pelan-pelan aja sesuai hati nurani lah kita. Mampunya kecepatan berapa, mampunya pengereman berapa, ya itulah yang digunakan. Logika kita gunakan kalau berkendara di jalan. Ini sebelah kiri sudah dilakukan pengerukan atau penggalian. Jadi nanti akan dilakukan pengecoran. Di depan nanti kita akan bertemu dengan beberapa alat yang digunakan proyek untuk melebarkan jalan ini. Nah ini sebelah kiri sudah dicor kawan-kawan. Jadi nanti kalau kanan kiri dicor maka jalan ini akan menjadi lebar, karena memang targetannya adalah kanan kiri. Dilakukan proses pengecoran. Kanan kita adalah tebing, tidak terlalu tinggi, sebelah kita adalah jurang kawan-kawan. Jadi berhati-hatilah berkendara di jalur ini. Nah kita sudah sampai di
bangunan terakhir. Ini adalah tempat pengecekan tiket untuk yang berwisata ke arah Bromo. Kalau nanti di sini di stop untuk bayar tiket, kawan-kawan bilang saja mau ke Kota Malang, karena memang kalau arahnya adalah ke kota hanya istilahnya numpang lewat, maka tidak diharuskan untuk membeli tiket, karena yang membeli tiket itu adalah yang mau berwisata ke arah Bromo, kawan-kawan. Nah, ini sebelah kiri sudah dicor. Ya, ini jalurnya tidak terlalu menanjak, kawan-kawan, agak landai, naik sedikit, hanya naik turun, tapi sih cenderung menaik sebenarnya, cuma tidak terlalu tajam. Ini untuk matic ini masih jago di sini. Tapi nanti untuk ketika sudah nyampe di Jemplang arah turunan, silahkan cek lagi kendaraannya, terutama matic, kawan-kawan. Kalau kendaraan motor sport atau bebek ya, yang penting kendaraannya sehat, rantainya tidak kendor, remnya siap, sudah mampu. Dan juga sama, meskipun bukan matic, pengeremannya juga dipompa, kawan-kawan. Jadi direm, dilepas, direm, dilepas, direm, dilepas, begitu seterusnya. Karena kalau tidak dipompa, cenderung remnya juga panas. Saya sendiri pernah mengalami, kawan-kawan. Jadi saya gunakan motor sport ini karena di belakang juga cakram. Ternyata kalau cakram itu lebih cenderung panas kalau pengeremannya selalu ditekan terus. Jadi beberapa kali saya mengalami remblong. Nah, hal-hal yang saya lakukan ketika remblong? Biasanya saya berhenti sejenak. Kalau rem sudah kembali, cara ngeceknya rem kembali itu ketika direm itu sudah berfungsi kembali. Kalau blong kan ketika rem itu tidak berfungsi, tidak ada tekanan sama sekali. Jadi remnya saya dinginkan sebentar. Pernah saya itu berhenti agak lama, kira-kira 15 menit itu biasanya rem itu sudah kembali dingin, kawan-kawan. Tapi nanti ketika sudah dikendarai lagi, jangan sering-sering ngerem terus. Jadi rem pompa itu yang penting. Kalau motor sport atau bebek ya silakan andalkan engine brake juga menggunakan gigi rendah. Tapi kalau matic ya sebaiknya berhenti. Pernah saya itu remblong juga ya di jalur ini. Karena jalurnya tidak terlalu menurun, kendaraan tetap saya gunakan yang blong atau rem belakang. Saya mengandalkan rem depan. Sambil lalu rem belakang tidak digunakan sambil berjalan, maka arah angin kan lebih tinggi. Akhirnya alhamdulillah kembali lagi itu remnya, fungsi kembali. Jadi tekniknya untuk mendinginkan rem, jangan sampai pendinginan rem menggunakan air, kawan-kawan. Ada beberapa orang, tidak banyak, ketika ada rem blong panas justru disiram air, itu bisa jadi nanti pecah itu. Jadi jangan disiram air, lebih baik diangin-anginkan saja remnya. Jadi jangan sampai disiram air, kawan-kawan. Nah, untuk titik ini kita menikung, kawan-kawan. Ini seperti letter S, sudah agak menanjak, belok kiri, kemudian belok kanan, nanjak lagi. Ini pelan-pelan saja untuk daerah ini. Ini daerah bambu-bambu ini agak rawan jatuh. Ini pelan-pelan saja untuk di titik tadi. Kembali ke masalah pengereman, kawan-kawan. Jadi daripada nanti kita sampai remblong dan tidak mampu untuk mengatasi, ya silahkan cara pengeremannya diperbaiki. Rem lepas, rem lepas, rem lepas. Jadi remnya kalau kata bahasa Jawa tidak dipanjer, tidak dianggang-anggang gitu. Tidak setengah pengereman. Ya, justru ketika selalu dilakukan setengah pengereman, terjadi gesekan terus-menerus antara kampas dengan piringan cakram atau kampas dengan tromol, maka akan cenderung lebih cepat panas, kawan-kawan. Itu yang harus dihindari. Kalau memang kira-kira merasa ketika turunannya itu masuk panjang itu kok turun terus, kok masih lama, kok di depan masih sepertinya jauh, sebaiknya berhenti aja di tengah-tengah, kawan-kawan. Tidak apa-apa ya. Daripada nanti
terjadi sampai remblong, karena saya mengalami sendiri beberapa kali remblong, bukan hanya satu kali. Kadang kalau saya terburu-buru itu kan cenderung berkendara agak cepat itu di jalur turunan, sehingga remnya blong. Nah, kalau sudah blong biasanya saya sendiri langsung berhenti. Kan kalau sepeda roda 2 blongnya itu kan antara depan atau belakang, tapi saya rasakan cenderung lebih cepat belakang untuk kendaraan motorsport ini, karena belakang memang menggunakan rem cakram. Akhirnya rem depan masih berfungsi, pelan-pelan cari tempat yang teduh misalnya, terus berhenti, dinginkan saja, jangan sampai disiram ya kawan-kawan. Kalau siram itu justru merusak komponen kaliper rem. Ini untuk di titik ini ya, sebelah kiri sudah dicor, sebelah kanan masih digali, sebentar lagi mungkin sudah dicor. Jadi kita berdoa saja pertengahan tahun 2022 ini sudah beres semua sampai perbatasan Kabupaten Malang, sehingga nanti kendaraan roda 4 itu akan lebih ramai lewat jalur ini. Ada baiknya kawan-kawan kalau berkendara di jalur ini memang tidak sendirian, kalau terpaksa ya pelan-pelan, hati-hati saja. Ya, misalnya 2 atau 3 kendaraan, sehingga nanti ketika ada trouble tidak terlalu masih bisa untuk saling membantu kawan-kawan. Dan biasakan untuk menggunakan klakson kawan-kawan, karena memang jalur ini sempit dan banyak tikungannya. Saya beberapa kali itu sering berpapasan dengan kendaraan roda 4 sejenis L300. Kalau kita tidak saling mengingatkan dengan klakson, maka ketika berpapasan dan kaget itu bisa fatal, misalnya ada apa. Jadi kita menghindari lah. Jadi saling mengingatkan untuk saling gunakan klakson, dikit saja. Kalau tidak ada yang menjawab berarti tidak ada kendaraan dari arah berlawanan kawan-kawan. Dan kalau berkendara di jalur ini jangan sampai berkendara malam kawan-kawan. Jadi kalau startnya di atas jam 4 sore sebaiknya tidak dilakukan kalau bukan warga sini, kalau bukan warga Desa Wurno atau warga Desa Tanupani atau Desa Ngadas, karena tidak terbiasa. Gelap, tidak ada penerangan sama sekali, dan juga cenderung jalannya kan seperti ini, sempit, menanjak, menikung, kanan jurang kiri tebing, atau sebaliknya kanan tebing kiri jurang, atau dua-duanya jurang kawan-kawan. Jadi sebaiknya jangan atau hindarilah berkendara ketika malam hari. Saya pernah berkendara, startnya kira-kira setengah 4 sampai masuk hutan itu perkiraan jam berapa ya, karena saya kebetulan bulan puasa itu kawan-kawan, saya membatalkan puasa itu di tempat pengecekan pos atau tempat pengecekan tiket yang arah ke Bromo tadi, atau bangunan yang ada di tengah hutan ini, dan gelap kawan-kawan. Justru kalau malam itu banyak berkabut juga, malah justru berkabut itu, sehingga tidak kita rekomendasikan untuk berkendara di malam hari kawan-kawan. Kalau terpaksa janganlah kalau bisa. Pernah ada teman itu yang lewat jam 11 malam, ya selamat, cuma ya itu was-was kawan-kawan, karena memang jalur di sini kan gelap tengah hutan ya. Takutnya ada hewan atau apa kan kita tidak tahu itu kawan-kawan, namanya juga di jalan dan kita sendirian. Sebaiknya hindari saja untuk berkendara ketika malam hari di jalur ini. Untuk berkendara di tengah hutan, gunakanlah jaket tebal, sepatu, helm, buff kalau bisa. Karena apa? Karena di sini cenderung lebih dingin daripada nanti kita berada di Bromo. Saya heran, mungkin karena memang hutannya masih lebat seperti ini, jadi pohonnya rimbun sehingga justru hawanya lebih dingin. Jadi sebaiknya gunakanlah pakaian yang tebal. Kalau terpaksa tidak tebal ya tidak ada pakaian tebal seperti jaket atau apa, ya, berhati-hatilah. Karena saya sendiri pernah
tangan itu seperti sampai kaku kawan-kawan. Waktu itu memang musimnya lagi dingin sekali di Ranupani. Seolah-olah di ujung jari itu darahnya itu membeku kawan-kawan, saking dinginnya, sangat dingin sekali. Ya seperti itulah kondisi perjalanan kita memang. Tapi kelebihannya lewat jalur ini nanti kita akan mendapatkan pemandangan yang sangat bagus. Itu kalau tidak hujan, tidak kabut. Kalau hujan dan kabut ya kita lewati saja itu pemandangan karena tidak kelihatan kawan-kawan. Kebetulan memang bulan Desember ini kan bulan musim hujan juga, jadi memang cenderung agak hujan. Tapi kalau nanti ketika melewat di luar bulan itu, nanti ketika kita berada di sepanjang perjalanan di atas Bromo itu, kalau beruntung kawan-kawan akan mendapatkan awan yang seolah-olah berada di bawah kita. Pernah saya upload di channel ini, saya kebetulan beberapa kali mendapatkan view pemandangan bagus itu kawan-kawan. Jadi kalau beruntung memang mendapatkan view yang bagus, bisa untuk foto-foto selfie atau apalah. Jadi, tapi kalau musim hujan seperti ini ya untung-untungan. Kalau beruntung ya dapat view yang bagus, kalau tidak ya yang penting perjalanan kita lancar, itu sudah bagus kawan-kawan. Kalau musim hujan seperti ini, di tengah hutan itu yang rawan bukan longsor kawan-kawan, tapi pohon tumbang. Jadi berhati-hatilah jika ada angin. Sebaiknya kawan-kawan berhati-hati selalu melihat ke atas, lihatlah kira-kira pohonnya itu seperti apa. Karena kanan kiri kita adalah pohon besar-besar dan pohonnya rata-rata pohon tua. Rawan pohon tumbang di sini. Kalau longsor mungkin nanti ketika kita sudah sampai di Ranupani mungkin ada cenderung longsor, tapi tidak terlalu fatal, biasanya masih bisa lewat itu kawan-kawan. Pernah terjadi longsor itu justru di Gubuk Lakah sana, sampai tidak bisa dilewati itu pernah. Cuma ya penanganannya tetap karena BPBD-nya bekerja dengan maksimal. Kalau ada sesuatu maka segera ditangani. Pohon tumbang pun di sini cepat ditangani kawan-kawan karena ada petugasnya sendiri-sendiri dari TNJTS Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Ada petugasnya sendiri-sendiri. Jadi misal ada pohon tumbang, kawan-kawan silakan melaporkan kejadian itu di wilayah mana, nanti akan ada petugas yang datang via telepon ya. Dan warga di sekitar sini masih guyup kawan-kawan, artinya ketika ada pohon tumbang itu langsung saling bahu-membahu untuk membersihkan sehingga kita bisa lewat, bukan hanya yang berkendara jarak jauh. Mereka juga, warga sekitar hutan ini juga membutuhkan jalur akses ini jalur akses satu-satunya antara Desa Burno dengan Desa Ranupani, karena memang desa akses satu-satunya, maka cenderung cepat untuk penanganannya. Jadi tidak terlalu khawatir. Nah ini kita berwawasan dengan roda 4. Kita ini baru pertama kali sebenarnya wawasan ini. Dan juga untuk jalur di tengah hutan itu cenderung tambal sulam untuk sampai saat ini kawan-kawan. Jadi tidak terlalu bagus jalurnya ini. Kalau bannya tipis ya rawan. Karena memang di tengah hutan tidak ada tambal ban kawan-kawan. Itu yang harus diperhatikan. Kondisi BBM harus penuh dan kendaraan prima, bannya juga masih tebal. Baik kawan-kawan, kita sudah sampai di pertengahan hutan ini. Sampai titik ini kira-kira kita sudah 10 kilo dari awal kita meninggalkan perkampungan tadi. Jadi 10 kilo lagi kita sampai ke Desa Ranupani kawan-kawan. Panjang ya kawan-kawan ya. Karena memang hutan ini panjang, sepi, tidak ada rumah. Jadi kalau terpaksa berkendara malam hari ya pelan-pelan saja. Mungkin kecepatannya antara 20 maksimal 40 kawan-kawan. Karena memang tidak terlihat. Biasanya kalau malam itu cenderung kabut.
Kita lihat kanan kiri pohon-pohonnya masih banyak, pohon tua kawan-kawan, dan berlumut itu kawan-kawan. Nah itu di depan sebelah kanan, depan lagi ini kan pohonnya ini tumbang kawan-kawan. Pohon besar itu, banyak yang pohon berlumut sudah. Memang ini hutan lindung, tidak dijamah oleh manusia, tidak boleh untuk digundulkan kalau hutan ini. Memang hanya yang gundul itu daerah jalur perjalanan ini, memang untuk jalur jalan istilahnya. Kalau sebelah kanan kirinya itu masih asri itu, murni. Pohonnya rata-rata pohon besar, pohon tua, berlumut, rawan tumbang. Nah ini juga, ini tikungan letter S kawan-kawan, tiba agak menanjak tadi itu, jalurnya sempit, jadi silahkan gunakan klakson kendaraan kalian. Biasakan untuk menggunakan klakson kawan-kawan, untuk mengingatkan agar pengendara dari arah berlawan itu siap-siap kalau kita juga mau lewat. Baik, ini kita berwawasan dengan pickup L300 karena memang di daerah Ranupane itu didominasi oleh pickup L300. Nanti di depan kita akan bertemu dengan jalan yang masih cor kawan-kawan. Itu adalah konstruksi cor lama, jadi cenderung tidak halus. Kira-kira mungkin panjangnya 2 atau sampai 3 kilo. Agak panjang itu jalur cornya. Kadang licin kawan-kawan di jalur cor itu. Jadi kalau bannya kecil biasanya ya agak berjuang untuk lewat jalur ini. Ini kita lihat sebelah itu ada tumpukan kerikil, biasanya setelah hujan itu. Ini banyak itu kerikil-kerikil. Kalau hujan memang cenderung seperti itu kawan-kawan. Nah kita masuk jalur cor, kita masuk ke jalur cor ini kawan-kawan. Pelan-pelan saja karena memang jalur cornya ini sudah cor konstruksi lama, jadi banyak yang sudah mengelupas, dan yang pasti tidak enak untuk berkendara, apalagi bannya kecil. Kalau motor sport memang ban belakangnya besar, masih mampu untuk melibas jalur ini. Kalau seperti bebek atau matic ya agak gimana. Kalau sudah terbiasa mungkin ya tidak heran dengan jalur ini. Kita berpapasan dengan pickup. Untuk warga Ranupane didominasi oleh bertanam sayuran sejenis kubis, kol, bawang pring atau kentang seperti itu kawan-kawan. Itu adalah tanaman yang paling didominasi ketika kita sudah sampai di desa Ranupane nanti. Untuk kendaraan roda 4 didominasi oleh L300 atau L Sape karena memang punya durabilitas tinggi. Sistemnya masih sistem manual sehingga mudah untuk diservis. Substitusi spare partnya masih banyak, melimpah. Karena belum injeksi ya kawan-kawan. Bukan common rail lah untuk diesel. Karena memang L300 kan diesel. Ini masih panjang ini kawan-kawan perjalanan kita melewati jalur cor ini. Jadi saya paling bosen ini untuk melewati jalur ini karena agak kasar memang. Tidak enak melewati jalur cor yang ini. Tapi nanti kalau cor yang di depan di desa Ranupane karena cornya masih cor baru, tidak seperti ini konstruksinya ya enak kawan-kawan. Seperti lewat di cor-cornya yang di jalan tol itu kan seperti apa, kan seperti itu. Tapi kalau jalur cor yang kita lewati sekarang ya seperti ini konstruksinya, konstruksi lama, agak licin ini sebenarnya, licin dan kasar karena banyak cornya yang bagian atas sudah terkelupas kawan-kawan. Baik, di depan ada iring-iringan kendaraan, berarti mereka lebih pagi dari kita, dari saya untuk masuk hutannya tadi. Kalau saya masuk hutan kira-kira setengah 6, mungkin tadi itu jam 5-an mereka baru sudah masuk. Ini ada berapa ini? Ada 1, 2, ada 3 kendaraan ya kawan-kawan. Lumayan untuk beriring-iringan.
kita dahului saja kendaraan roda 4 karena saya menggunakan roda 2 motorsport, sehingga kalau terlalu pelan ya gimana. Tapi untuk kecepatan diatur sendiri ya kawan-kawan, mampunya kecepatannya berapa, kekuatan pengeremannya berapa, kelincahan pengeremannya berapa, itu harus benar-benar diperhatikan oleh kawan-kawan, sehingga nanti tidak membahayakan dirinya sendiri atau orang lain ketika berkendara di jalur ini. Karena memang jalurnya seperti ini, jalurnya sempit, banyak tikungan, tanjakan dan turunan. Kalau hujan seperti sekarang, habis hujan licin. Nah, ini tanjakan, ini beloknya tajam ini kawan-kawan. Nanjak belok tajam ini yang kita lewati barusan di titik itu. Berarti kita sudah hampir nyampe ke Desa Ranupani. Banyak tikungan yang seperti itu biasanya. Nah, ini lagi tikungannya agak tajam ini. Bukan hanya tajam letter U ya, tapi tidak kelihatan oleh tebing kawan-kawan. Sebelah kiri kita tadi tebing. Di depan nanti ada tikungan lagi kawan-kawan. Nah, ini letter U lagi ini. Sebelah kiri kita adalah tebing. Kalau sudah bertemu dengan jalur yang berbentuk itu, berarti tandanya kawan-kawan sudah hampir sampai di daerah Ranupani kawan-kawan. Jadi nanti kita akan bertemu dengan Desa Ranupani atau desa tertinggi di daerah sini. Agak lurus jalurnya tapi bergelombang, naik turun jalurnya. Pohon-pohonnya sudah mulai jarang di daerah ini, di titik ini. Tapi ya tetap berhati-hatilah. Sebelah kiri kita itu rawan longsor kawan-kawan, apalagi curah hujan tinggi seperti ini justru rawan longsor ini kawan-kawan. Ya, ini tanjakan belok kiri, itu tanjakan belok kiri, itu agak ini juga tidak kelihatan itu. Gunakanlah klakson kalian kawan-kawan untuk berkendara di jalur ini. Jalannya masih basah karena memang pagi dan tadi malam selesai hujan. Sebelah kiri kita adalah tebing, sebelah kanan kita adalah jurang. Jadi untuk titik ini, karena ini sudah hampir sampai ke Desa Ranupani, di sini rawan longsor ini kawan-kawan. Berhati-hatilah ketika cuaca seperti sekarang, karena memang curah hujannya tinggi. Kita lihat masih banyak kita lewati genangan-genangan yang belum kering. Dan juga jalur ini tambal sulam ini kawan-kawan, tapi cenderung halus memang. Tambal sulam ini aspalnya ini. Jadi hati-hatilah kawan-kawan. Nah, kita papasan, sebelah kiri kita di atas itu adalah tebing batu tinggi menjulang itu. Cuma tidak dijangkau oleh kamera kami kawan-kawan, mohon maaf. Itu pas di tikungan tadi. Ini agak menanjak lagi nih kawan-kawan. Belok. Nah, belokannya seperti ini.
Kita sudah hampir sampai di Desa Ranupani. Nanti kita akan bertemu dengan plang petunjuk arah. Jadi biasanya, nah itu adalah plang petunjuk arah. Nanti kalau masuk ke kiri di depan itu ke arah Ranu Kumbolo. Ranu Kumbolo itu adalah salah satu titik destinasi untuk para pendaki Gunung Semeru. Baik, kita sudah masuk ke Desa Ranupani. Ketika masuk desa ini cenderung kita disuguhi kanan kiri adalah tanaman sayur-sayuran yang warna hijau, kentang, kubis, kol, dan lain-lain. Ini sudah mulai banyak rumah-rumah penduduk, kawan-kawan. Nah, depan gedung yang tinggi sebelah kanan itu adalah kantor untuk loket untuk pendakian Gunung Semeru, kawan-kawan. Sebelah kanan kita itu adalah Ranupani, kawan-kawan. Nah, itu adalah Ranupani. Bisa digunakan untuk spot foto, memancing, juga banyak warga yang memancing di sana, kawan-kawan. Itu adalah Desa Ranupani. Sampai desa ini ya pelan-pelan saja, kawan-kawan ya. Ini licin yang sebelah di titik ini, licin ini karena memang aliran untuk aliran air ketika hujan itu airnya nyebrang ke Ranupaninya dari got itu. Sebelah kanan kita bisa digunakan untuk parkir jika berkunjung ke Desa Ranupani. Sebelah kita ada masjid, misalnya mau sholat. Sebelah kanan ada kamar mandi. Ini kanan kiri baru dilakukan perbaikan jalur pejalan kaki, kawan-kawan. Jadi cenderung nanti di sini akan lebih lebar karena memang di sini sudah dipersiapkan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang untuk dijadikan desa wisata. Sehingga pagar kanan kirinya seragam itu, kawan-kawan. Karena baru dilakukan pelebaran jalan. Sampai di sini kita belok kiri. Ya, kita berharap memang pembangunan untuk daerah ini agar dipercepat oleh pemerintah karena memang ini termasuk salah satu destinasi wisata di Jawa Timur. Dan juga bisa digunakan untuk jalur alternatif Malang-Lumajang, Lumajang-Malang yang lebih pendek atau potong kompas. Ini kita sudah mulai agak menanjak sedikit, kawan-kawan. Karena ini masih sangat pagi dan tadi malam atau pagi tadi masih hujan, maka aktivitas warga tidak terlalu ramai masih di sini, kawan-kawan. Karena memang di Ranupani cuacanya sangat dingin sekali, kawan-kawan. Kita hampir keluar dari Desa Ranupani, kawan-kawan. Nanti kita akan sudah hampir masuk ke perbatasan antara Malang Lumajang atau Lumajang ke Malang, kawan-kawan. Kita hampir
penting ketika kita berkendara berhati-hatilah kawan-kawan. Nah, sebelah kanan kiri kita adalah tanaman warga sayur-sayuran. Ini kita berada di posisi jalan cor kembali kawan-kawan, tapi kalau ini cornya bagus ini, enak masih, karena ini cornya pengecoran baru ini kawan-kawan, jadi rata, tidak licin juga. Sepertinya di depan kabut kawan-kawan, berarti nanti kita sampai ke Jemplang tidak akan mendapatkan pemandangan yang bagus sebenarnya. Sepertinya hanya seperti ini lagi kalau pemandangannya, tetap agak mendung kawan-kawan, tapi tidak hujan, mendung tanpa hujan ya kawan-kawan. Ini sudah mulai menanjak sedikit kawan-kawan, jadi nanti berhati-hati untuk melewati jalur ini. Kita sudah melewati desa perkampungan di Desa Ranupani. Ini masih masuk ke wilayah Desa Ranupani, cuma sudah mulai sepi dari rumah-rumah penduduk. Nah, ini kabut kawan-kawan, ya seperti itulah kondisinya ketika kabut di atas kawan-kawan. Tidak terlalu bagus view-nya, visibility-nya rendah. Kelihatan kawan-kawan, kabut kawan-kawan, jadi tidak terlalu bagus ya kondisi pagi ini. Nah, ini kita sudah hampir ke puncak Bandengan kawan-kawan. Biasanya juga itu menjadi destinasi wisata untuk melihat pemandangan di Bromo kawan-kawan, di puncak Bandengan itu. Di daerah ini kabut kawan-kawan, bener-bener kabut ya. Kita sudah sampai di puncak Bandengan sebelah kanan ini. Nanti parkir di sebelah kanan, terus naik di tangga, anak tangga itu. Tapi biasanya untuk murah meriah ya silahkan parkir di depan ini kawan-kawan, bisa. Tapi kondisi hari ini kita lihat ya, oh di bawah cerah kawan-kawan. Itu di bawah cerah. Biasanya di titik inilah kita bisa melihat awan yang seolah-olah berada di bawah kita kawan-kawan, kalau kalian beruntung, karena memang tidak setiap hari, tidak setiap waktu akan mendapatkan momen yang seperti itu. Kita barusan sudah melewati perbatasan ya, jadi sampai di titik ini sudah masuk wilayah Kabupaten Malang. Jalannya memang untuk di Kabupaten Malang ini masuk wilayah Kecamatan Poncokusumo, Desa Ngadas. Aspalnya masih baru kawan-kawan, cuma di sini masih sempit, jadi kanan kirinya belum cor. Memang ada beberapa titik yang sudah dicor, tapi
dicor kanan saja atau kiri saja, itu pun pendek. Jadi untuk jalur ini memang aspalnya sudah bagus tapi masih sempit. Biasakan gunakan klakson kendaraan kalian, apalagi kalian misalnya kawan-kawan ada yang menggunakan kendaraan roda 4, karena untuk berpapasan itu agak sulit untuk di titik ini kawan-kawan. Lebih baik jauh-jauh itu sudah klakson. Kalau memang kiranya jaraknya tidak mendukung untuk papasan, silahkan berhenti dulu, carilah posisi yang sekiranya bisa parkir dulu, tunggu sebentar. Tapi kelihatan kok kawan-kawan, tidak terlalu apa ya, jadi meskipun ada kendaraan dari arah berlawanan masih kelihatan untuk di titik ini, karena memang tidak ada pepohonan, ini hanya rumput-rumput liar yang ada di kanan kiri kita. Kita menyusuri perjalan yang ada di atasnya Bromo. Nah, ini ada warga sekitar yang menggunakan kuda kawan-kawan. Biasanya digunakan untuk kuda wisata itu nanti di bawah di Bromo. Kanan kiri kita jurang kawan-kawan, berhati-hatilah untuk berkendara di jalur ini. Nanti kita akan berhenti sejenak di Jemplang kawan-kawan. Jemplang itu adalah pintu masuk ke Bromo. Ya, kita dinginkan mesin lah, atau bagaimana, mendinginkan mesin atau tenaga, hanya sebentar saja. Biasanya saya kalau dari arah timur ke barat biasanya mungkin tidak lebih dari 5 menit kawan-kawan. Yang penting mesin sudah kita matikan karena memang cuaca tidak mendukung, pemandangannya juga tidak bagus, ini mendung. Kalau cuacanya cerah, berhenti agak lama juga enak di sana karena ada pemandangan yang bagus. Nah, ini agak menurun. Nah, ini agak menurun. Kalau di sini jangan berpapasan dengan sesama roda 4, sebaiknya di bel saja kalau dari atas sudah ngebel atau dari bawah sudah ngebel, karena memang tadi itu jalurnya sempit dan turun. Nah, kalau ini kanannya tebing, kirinya jurang, tidak sama posisinya. Kadang kanan jurang, kiri tebing, seperti itu kawan-kawan. Kalau tadi barusan kita lewati adalah kanan tebing, kiri jurang. Ini kanan tebing, kiri jurang. Baik, kita sudah hampir sampai di Jemplang. Jadi pintu masuk Bromo. Jadi kalau yang mau arah ke Bromo dari Lumajang, silahkan sampai di sini pertigaan ini ada pertigaan, belok kanan turun ke bawah. Ini adalah pos pemeriksaan petugas TNBTS di sini. Ini banyak teman-teman dari bawah yang lagi muncak kawan-kawan. Nah, pemandangannya seperti ini. Kita berhenti sejenak saja kawan-kawan, tidak terlalu lama, kita berhentinya di sini. Jadi sambil lalu mendinginkan mesin saja. Untuk melihat posisi di belakang saya atau di depan saya, posisi ini, silahkan lihat di channel saya juga sudah banyak yang kami share kawan-kawan untuk wilayah ini. Nah, itu ada sepeda matic itu. Cuma kalau sepeda matic ya silahkan untuk berhati-hatilah ketika berkendara dengan menggunakan kendaraan matic. Jadi untuk melewati jalur ini kita akan disuguhi dengan pemandangan yang seperti ini kawan-kawan. Bagus ini, apalagi kondisi cerah misalnya, akan lebih bagus lagi ini kawan-kawan. Kebetulan hari ini memang pagi ini memang mendung, habis hujan juga, sehingga pemandangannya ya seperti inilah. Tapi itu bukan suatu masalah karena memang jalurnya yang sulit seperti ini, tapi kita dibayar mahal dengan pemandangan yang bagus. Bahkan meskipun kabut pun, hujan pun seperti ini kawan-kawan, pemandangannya lumayan bagus ini. Baguslah menurut saya. Baik
Baik, kita lanjutkan perjalanan kembali kawan-kawan. Nah, ini adalah awal mula perjalanan kita yang harus diperhatikan, karena memang jalurnya turunannya kita start dari sini kawan-kawan. Ini belokannya sangat tajam kawan-kawan. Turunannya agak curam, ini memang tidak tajam, belokannya melingkar dan turunannya curam. Itu treknya sulitnya di situ ini. Nah, ini tikungan pertama tadi sudah kita lewati, turunan pertama juga itu, turunannya pertama. Turunan yang kedua, ini jalurnya kanan kita tebing, kiri jurang, dan tapi ini tidak terlalu curam, tidak terlalu securam yang pertama kawan-kawan. Untuk jalur di titik ini sudah lebar, kanan kiri sudah dilakukan pelebaran jalan, kanan kiri sudah ada pelebaran jalan kawan-kawan. Ini kita sudah berada di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, wilayah Kabupaten Malang. Nanti kita akan ketemu dengan kampung padat penduduk yang ada di Desa Kuno. Jalurnya sudah mulai lebar dari titik ini sampai ke Kabupaten Malang, sampai Kota Malang itu sudah lebar. Jadi ada beberapa jalurnya yang masih sempit, tapi tidak terlalu panjang kawan-kawan. Cuman secara garis besar jalur ini sudah bagus, bisa untuk berpapasan kendaraan roda 4. Ini kanan kiri kita tebing jurang kawan-kawan, berhati-hatilah ya. Jadi ketika melewati jalur ini harus berhati-hati. Nanti ada satu titik yang memang pas turunan lurus, agak panjang juga dan sempit, kirinya tebing, kanannya jurang. Itu harus gantian kawan-kawan. Gunakan klakson kalian kalau yang menggunakan roda 4. Jadi tidak sampai di tengah kemudian dari bawah ada kendaraan dari arah berlawanan atau sebaliknya. Jadi benar-benar ambil ancang-ancang, kalau memang ada kendaraan dari bawah, maka yang kendaraan yang turun harus mengalah kawan-kawan, karena peraturannya memang seperti itu. Nah, ini titik ini bel dulu, klakson dulu, karena ini jalurnya turun, kanan kita adalah jurang, kiri kita tebing. Jadi dahulukanlah kendaraan yang dari bawah atau kendaraan yang lagi menanjak kawan-kawan, jangan sampai terbalik. Jangan sampai kendaraan yang menurun untuk minta diprioritaskan. Jadi itu di undang-undang sudah dijelaskan. Nah, kita berada di Desa Ngadas kawan-kawan. Kanan kita adalah rumah-rumah penduduk, kiri kita adalah jurang atau sawah ya, kebun, tanaman sayurannya warga. Baik, kita sudah mau keluar dari Desa Ngadas. Tadi untuk di Desa Ngadas tidak terlalu curam. Nah, untuk di depan mulai curam dan panjang. Jadi berhati-hatilah. Kalau memang remnya tidak mampu, silakan berhenti saja kawan-kawan. Dinginkan dulu remnya. Kalau kendaraan roda 4 biasanya cenderung remnya itu bau gosong gitu. Sebaiknya kalau ada bau gosong, kalau sudah terlalu, biasanya meskipun di dalam kabin itu masuk kawan-kawan, bau gosongnya. Sebaiknya berhenti saja, istirahat sejenak tidak masalah, karena ada beberapa titik yang ada gazebo-nya, bisa digunakan untuk istirahat, berteduh, pendinginan mesin istilahnya. Ini masih agak landai kan, sebentar lagi ada mulai titik yang jalurnya agak curam ke bawah, itu ada sebentar lagi kawan-kawan. Kita siapkan saja fisik kita. Nah, ini masih
tapi sebenarnya agak turun sedikit ini. Nah, terus depan lagi, sedikit lagi. Sampai di sini sebaiknya berhenti, siapkan saja. Nah, kita mulai jalur turunan kawan-kawan. Ini turunannya panjang. Kawan-kawan lihat saja itu. Turunan ini panjang ini kawan-kawan. Ini panjang sekali. Jadi berhati-hatilah jika berkendara di jalur ini. Dan juga turunannya juga berliku. Tadi kan agak belok kanan, belok kiri sekarang. Ini masih turunan panjang ini kawan-kawan. Ini masih panjang. Ya, ini turunnya masih panjang. Jadi misalnya remnya sudah kiranya tidak mampu, daripada remnya dipegang terus, sebaik berhenti di tengah-tengah dulu kawan-kawan ya. Turun terus ini kawan-kawan. Ini masih turun terus ini. Kira-kira butuh berapa menit untuk melewati jalur turun? Panjang. Ini turun lagi sampai nanti di bawah ada sedikit tempat untuk beristirahat. Ada gazebo sebelah kiri, cukup misalnya digunakan untuk berhenti, mendinginkan mesin bisa, mendinginkan rem juga bisa. Nah, sebelah sini istirahat dulu di sini kawan-kawan. Nah, ini agak landai ya, turunannya tidak terlalu tajam, tapi di depan ada lagi nanti. Ini tidak terlalu tajam, memang landai. Sebelah kanan ada gazebo. Baik, kita start lagi. Ini ada turunan lagi, mulai menurun lagi nih kawan-kawan. Jadi biasanya titik tadi atau titik ini juga rawan untuk kendaraan blong gitu. Kalau memang sekiranya bau gosong untuk roda 4, sebaiknya berhenti saja kawan-kawan, istirahat dulu. Berhentilah di bahu jalan karena jalan ini sudah lumayan lebar. Turun terus ini kawan-kawan, panjang turunannya. Nah, ini agak landai sedikit, turun lagi kawan-kawan. Jadi seperti ini memang karakternya jalur ini. Kalau kendaraan dari bawah cenderung memang tidak ngangkat, itu berat. Nah, ini agak landai sedikit, landai, kemudian turun lagi kawan-kawan. Panjang ini kawan-kawan. Jadi berhati-hatilah untuk lewati jalur ini. Masih turun terus, turun, jalurnya menurun. Ini masih turun ini kawan-kawan, panjang ini kawan-kawan. Jadi jalur turun ini masih panjang, tapi nanti ada titik lagi bisa digunakan untuk mendinginkan mesin. Tapi ini masih menurun ini, tidak bisa berhenti di sini kecuali darurat lah kawan-kawan. Misalnya untuk mendinginkan kampas rem, berhenti di tengah-tengah. Nah, ini sudah landai, bisa untuk istirahat, berhenti di daerah ini. Nanti ada gazebo di depan, dinginkan dulu remnya. Ini landai ini kawan-kawan. Nah, sebelah kiri kita ada gazebo, kita bisa istirahat. Tapi ini start lagi, kita menurun lagi kawan-kawan. Ini menurun lagi. Ini terus turun ini ke bawah kawan-kawan. Turun, belok, karena memang jalur ini jalur berliku. Masih turun ini kawan-kawan, masih turun. Jadi memang ini titik yang perlu diperhatikan ketika berkendara di jalur ini. Memang jika menggunakan jalur alternatif Lumajang Malang via Bromo Ranupani. Ini masih turunan terus nih kawan. Itu ada kendaraan itu pelan-pelan sekali, itu ada truk engkel pelan-pelan sekali, karena memang di sini tanjakannya memang tajam. Nah, kita hampir di pertigaan, kita ambil lurus. Kalau yang kiri itu nanti ke arah jarak IC. Nah, ini sudah mulai agak landai kawan-kawan. Di depan sebentar lagi kita akan bertemu dengan pos pemeriksaan tiket wisata Bromo yang dari arah Malang. Tapi ini agak menurun lagi sedikit. Ini
kita sudah sampai di Coban Trisula. Sebelah kanan kita ada Coban Trisula. Ini di sini. Dan ini adalah pos pemeriksaan untuk tiket wisata Bromo yang dari arah Malang. Itu banyak wisatawan yang mau muncak. Pengecekan tiket secara online kawan-kawan, karena pemesanan tiketnya secara online juga. Kalau kita hanya numpang lewat, ya kita lanjut saja kawan-kawan. Baik, ini di depan kita ada warung-warung untuk berwisata, misalnya ngopi di Bukit Amor. Ini adalah wilayah Coban Bidadari. Sebelah kiri itu bisa untuk ngopi kan. Kita lanjutkan perjalanan ya kawan-kawan. Ini sudah masuk di Gubuk Lakah ini kawan-kawan. Kalau sudah sampai di sini itu sudah dekat lah, karena jalurnya nanti di depan itu adalah jalur ramai pada penduduk, sudah ramai kawan-kawan. Tidak sesepi dari seperti yang di belakang tadi waktu kita di hutan atau di atas Gunung Bromo. Itu banyak warga yang naik ke atas, biasanya itu adalah pekerja perkebunan ke arah Desa Ranupani. Ini memang, nah di titik ini akan ada turunan yang letter S kawan-kawan. Nah ini belok kiri, hati-hatilah ya di titik ini, belok kiri, tapi memang lebar sudah jalurnya kawan-kawan. Kanan, terus jalan letter U. Ini adalah jalan letter U, kanan kiri jurang ya, jadi berhati-hatilah untuk melewati trek ini, pelan-pelan saja. Ini jalur letter U. Kemudian nanti belok kiri, nah ini, tapi jalur ini sudah lebar kawan-kawan, jangan khawatir. Untuk berpapasan itu masih enak lah, apalagi seperti saya hanya menggunakan roda 2, sangat lincah untuk di daerah ini. Baik, di depan lagi nanti ada tikungan letter U lagi yang sangat tajam dan menurun, berhati-hatilah dan pelan-pelan lah. Sini berhati-hati karena memang ini letter U kawan-kawan, dan cenderung tidak terlihat ini sebelah depannya. Nah ya kan, tidak terlihat. Nah, turun lagi. Nah kita sampai di titik yang pernah terjadi longsor besar kawan-kawan. Sudah dilebarkan ini, karena memang pernah terjadi longsor di sini sehingga hampir tidak bisa dilewati itu. Kita hampir sampai ke Coban Pelangi. Depan adalah Coban Pelangi. Ya tadi sudah kita lewati ya Coban Pelangi. Kalau sudah sampai ke titik ini, berarti kawan-kawan sudah melewati jalur ekstrim, sudah hampir lulus itu. Kenapa? Karena sebentar lagi kita akan masuk ke perkampungan Desa Gubuk Lakah. Tidak sekali, jalurnya itu sudah enak lagi pada titik. Ini memang untuk di titik ini memang kanan kiri jurang dan sedikit sempit ya, agak pelan-pelan saja.
ini biasanya untuk base ada yang sampai ke titik ini kawan-kawan, tapi nanti naiknya menggunakan jeep wisata. Jadi base dari bawah dari Malang sampai titik itu terakhir ada biasanya, tapi sedikit. Karena ada di depan lagi adalah rest area, memang maksimalnya base di situ sebenarnya. Kalau elep masih banyak yang sampai ke atas kawan-kawan, ada yang sampai ke Desa Ngadas. Tapi nanti untuk turun ke Bromonya tetap menyewa jeep Bromo. Video kita hampir berakhir ya kawan-kawan, karena keterbatasan dari baterai kami. Dan untuk lanjut ke Kota Malang silahkan ikuti jalur ini saja, satu jalur ini saja. Nanti akan sampai ke Desa Tumpang. Dari sana kawan-kawan sudah bisa dengan mudah untuk mencari mana arah yang ke. Nah, ini sebelah kanan kita adalah rest area. Biasanya kendaraan itu ada bis kawan-kawan, kendaraan besar ada di sana. Di sini biasanya pemandangan bagus di depan kawan-kawan kalau cerah, karena Kota Malang berada di bawah, dari titik tadi kelihatan kawan-kawan. Baik, kita sudah masuk ke Desa Gubuk Klakah. Video ini akan berlanjut sampai ke perbatasan Desa Huringin Anom nanti kawan-kawan. Jadi kita melewati Gubuk Klakah, terus sebelah kiri ada Pertasop atau Pertamina Mini. Jadi bisa untuk mengisi bahan bakar jenis Pertamax, hanya untuk roda 2 dan roda 4. Di sini banyak jeep-jeep wisata kawan-kawan, karena memang di sini banyak pemandu wisata yang dari Desa Gubuk Klakah, kanan kiri banyak. Dan jalur ini menurun lagi sebenarnya kawan-kawan, agak panjang turunan ini, cuma tidak se ekstrim yang di antara Coban Pelangi ke Desa Ngadas, karena di sana tidak ada perkampungan padat penduduk dan juga cenderung ada tikungannya, berliku. Kalau di sini kan jalurnya agak lurus ini kawan-kawan. Kalau di titik ini cenderung jalurnya agak lurus. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe kawan-kawan channel kami Gatot Kreatif. Channel kami Bangus Bolang kawan-kawan. Terus ikuti Facebook juga ada, Instagram juga ada kawan-kawan. Misalnya kita update info terbaru, kawan-kawan bisa update juga, misalnya mau melewati jalur ini. Sambil kita bepergian, sambil lalu kita berwisata. Ini masih masuk ke Desa Gubuk Klakah, masuk ke Desa Gubuk Klakah. Sebelah kiri kita nanti ada Pertasop atau Pertamina Mini yang hanya menjual Pertamax bagi kendaraan roda 2 dan roda 4. Kita sudah hampir sampai ke perbatasan antara Desa Gubuk Klakah dengan Desa Wringin. Setelah Desa Wringin Anom baru masuk ke Desa Tumpang. Sampai kawan-kawan, tujuan kawan-kawan. Silahkan dari sana sudah bisa menuju ke arah Kota Malang. Baik kawan-kawan, terima kasih. Silahkan like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.